cewek-cewek itu sebenarnya udah tahu. Cowok-cowok macam Gini. tai begini, itu polanya ketebak sebenarnya. Tapi kan perasaan ini tuh menguasai diriku. Perasaan ingin. Nah, welcome back to the new vlog. New video of Adela Wulandari, the pregnant woman. Pregnant from Marcel Soup, right? Check this out, okay? Yes. Kita mau nggak sih kalau bikin vlog full bahasa Inggris walaupun grammarnya nggak bagus? Tapi disclaimer dulu, bilang sama netizen nggak ada yang boleh menghakimi kita. Nanti kita down loh mbak, sampai sindrom juga loh mbak nanti. Sindrom apa? Down. Hey! Boleh sih mbak, boleh. Nanti dimulai dari Davi. Coba Dav, kasih opening untuk Mbak Adel, Dav. Bilang orang untuk jangan lupa minum air putih bentar nih. Don't forget you to drink. Oke. Mbak, by the way mbak makin tenggelam. Oh iya ya. Gara-gara itu kali capek kali. Dah, oke. Aku punya pertanyaan buat mbak. Mbak, seandainya mbak ini belum menikah ya. Mbak sebagai wanita, bukan sebagai Adela Wulandari aja, tapi mbak sebagai wanita dan mbak punya pacar. Mbak akan menikahi siapakah? Apakah mbak akan menikahi orang yang siap menikah atau orang yang sedang menjadi pasangan mbak saat ini? Iya pasangan lah. Meskipun artinya siap menikah itu kan bisa jadi dia udah mapan, finansial, dan ini. Oh sebelum sama Marcel banyak yang udah mapan mas. Kok bisa? Karena gini, ketika kita bertemu dengan laki-laki yang sudah mapan, egonya dia pasti lebih tinggi daripada kita. Karena startnya nggak bareng. Nah kita belum mapan, dia udah mapan, ya kan startnya nggak bareng berarti. Mas tanya Marcel deh, Marcel tuh sempet ngangkat teleponnya orang Akpol. Karena aku nggak mau ngangkat. Tapi apakah perempuan di luar sana akan memilih yang sama mbak? Oh ya nggak tahu, kalau itu mah masing-masing ya. Ada yang ngerasa kayak, oh ini adalah suatu jalan pintas, aku mendapatkan laki-laki yang langsung mapan, langsung semuanya ada gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh agak sulit diatur. Jadi saat dewe, aku nggak bisa untuk selalu melayani laki-laki. Jadi aku kalau dengan laki-laki yang egonya tinggi, yang superior banget, aku nggak bisa. Gelut pasti. Antara gelut atau ya udah deh tak turutin, tapi aku nggak ada rasa. Jadi kalau mbak ditanya orang dan mbak harus memberikan wejangan untuk orang ini, mbak akan mendorong dia untuk memilih yang mana mbak? Aku akan tanyain dia maunya apa. Kalau dia anaknya nurut, gampang diatur, kasih yang mapan nggak apa-apa. Gampang disetir, pendapatnya mudah digoyangkan, terus nggak kuat dengan pendapatnya atau nggak kuat dengan pendiriannya, kasih yang mapan langsung. Karena tapi cocok, kalau gitu ya? Iya karena si mapan ini pasti sudah jadi kepala dan akan ngatur dia. Jadi anak ini nggak perlu mikir susah-susah untuk hidupku mau jadi apa. Betul. Tapi kalau dia egonya tinggi, dia tahu kemauannya apa dan lain-lain, kasih yang berproses bareng. Kalau aku sih gitu ya. Berarti laki-laki yang udah siap menikah itu belum tentu dipilih dong mbak kalau kayak gitu. Belum tentu. Halnya laki-laki mapan kadang suka songong. Karena merasa udah punya gitu ya. Aku udah punya rumah, aku udah punya mobil, kerjaanku tetap, ayo cepet nikah sama aku. Sebaliknya gimana? Nggak nurut independent woman. Jangan kasih yang langsung mapan. Kalaupun mapan itu harus yang 1000 banding 1 yang kelakuannya bisa toleransinya gede banget. Karena cewek independen tuh nggak bisa kamu dikasih hasil. Karena otaknya mikir. Dia lebih suka dikasih rumusan masalah. Dia mecahin masalah, cari solusi. Kalau spek cewek manutan, yang penting kaya raya, bisa beli tas mahal, bisa pamer, wes ngono tok, nggak ada keinginan untuk aktualisasi diri, kasih yang mapan. Karena ya udah gampang disetir, yang penting kamu gitu. Tapi kalau mungkin aku tidak dengan isi otak yang sekarang, isi kepala yang sekarang, mungkin aku akan milih cowok mapan. Karena mudah. Mas siapa yang nggak mau hidupnya mudah? Banyak ya? Loh mas tetanggaku yang dari desa-desa akhirnya kecantol, nggak apa-apa jadi istri kedua, istri ketiga, tapi cowoknya mapan, rumahnya bagus, naiknya mobil, nggak apa-apa. Banyak cewek yang kayak gitu. Dan pandangan mbak? Kenapa? Ngelihat cewek kayak gitu? Ya udah, kalau aku loh ya ngelihat kayak gitu tuh kayak kalau cewek yang manutan dapet cowok mapan terus hidupnya jadi, kan ada toh kalau cewek naik kelas yang nggak siap kan jadinya deso katrok ngono loh. Katro, OKB. Cara jalannya, cara ngomong sama orang, cara memperlakukan orang juga beda kan. Dia kan aku tuh udah jadi wong sugih, aku jadi sombong banget, males aku. Itu ketahuan tuh cewek-cewek kayak gitu tuh ya udah klise. Kalau di aku ngeliat itu klise biasa gitu. Tapi kalau ngelihat cewek independen yang menemukan pasangannya yang satu frekuensi, saling toleransi, terus cocok, sejalan tuh kayak seru gitu loh. Tapi kalau yang manutan gitu kayak paling kok endingnya yang ini. Memangnya sebagai cewek itu harusnya gimana mbak? Apakah manutan atau
Iya. Itu tuh semua ada ini loh mas. Semua botol ada tutupnya masing-masing. Gak bisa tutup botol bir kamu tutupin ke botol air mineral kan gak bisa. Betul. Ya udah, semua itu ada tutup botolnya masing-masing. Jadi mau kayak gimana pun Mau gimana pun ya, karakter kalian, entah kalian cewek apa cowok, pasti ada jodohnya. Pasti ada, mau kalian bentuk botol apapun pasti ada tutupnya. Entah kalian bentuknya kendi wae sing ra ono tutupe iso ditutupi mangkok. Piring yang harusnya nggak ada tutupnya aja bisa dikasih bubble wrap, plastik wrap. Betul. Ya kan? Apalagi ini bukan botol, nggak tumpah tapi ada tutupnya. Macem-macem. Jadi pada dasarnya semuanya itu udah ada pasangannya gitu ya Mbak ya? Iya, kita nggak bisa ngejudge cewek manutan itu buruk karena dia mendampingi laki-laki yang seperti itu susah loh. Sekarang kalau dibalik cewek yang independen yang tahu dirinya mau apa terus disuruh diposisiin ke cewek yang tadi, yang manutan itu, tersiksa hidupnya. Cewek manutan diposisiin ke cewek yang independen dan lala-lala, bingung mas, terus piye plonga-plongo to yo. Betul. Lah aku biasanya ngetot tok. Biasanya diberi pilihan, bukan Iya, bukan nyari pilihan. Kalau Mbak Adela Wulandari, seorang Adela Wulandari dengan Marcel Sup tuh gimana ya? Boleh dong share sedikit? Dulu Marcel itu datang ke aku, dia banyak ngalah. Awal-awal, wah itu aku bajingan banget sih mas. Dia banyak ngalah luar biasa. Dia itu nggak pernah yang namanya nganter jemput cewek. Ya apa kayak mengabdi ke wanita tuh loh, nggak pernah. Ya dia apa ya laki-laki yang cool, yang disembah wanita, yang diturutin wanita. Dia yang diturutin, bukan dia yang nurutin. Begitu kuliah itu dia mencoba untuk membalik itu, mencoba untuk kayak sekarang, tapi ceweknya salah. Tuh, jadi dimanfaatin terus. Terus gimana Mbak? Jadi awal-awal pacaran tuh kayak aku tahu anak ini brengsek gitu loh. Ngerti gak sih? Awal ketemu tuh aku bejat ki. Oh nakal. Oh brengsek juga. Oh licik ternyata. Jadi segala hal negatif yang aku tahu tentang cowok ada di Marcel. Mulai dari mainan cewek, mulai dari pulang malam wajar, mabuk, dugem, pakai hal yang nggak boleh. Baju yang salah gitu ya, nggak boleh kan baju salah, celana salah gitu kan. Iya pokoknya gitu deh. Aku ngasih kode Masa guys. kenapa gini-gini? Pokoknya gitu deh, aku tuh pernah sering deh bilang, buat cewek-cewek yang suka, kan ada fetish cewek, termasuk aku tuh suka cowok nakal. Suka cowok nakal, suka cowok yang gak bisa diatur, yang susah dipegang. Tapi untuk jadi suami, kalau kalian masih suka yang kayak gitu, cari yang tobat. Nakalnya biar sama orang lain, tobatnya sama kamu. Itu yang bagus, jangan sampai nakalnya mbak kamu, tobatnya mbak wong liya. Itu sakit. Disclaimer. Apa? Nanti malah ada yang ngikutin, aku pengen kayak Mbak Adel nyari cowok-cowok brengsek biar dia bisa bertobat sama aku gitu. Good luck. Kok bisa good luck dengan muka Nah, gitu gue Mbak? pikir aku tuh trial pertama langsung berhasil. Ya ora lah. Banyak laki-laki bejat dan brengsek lain yang aku juga pernah berharap, oh berhentinya sama aku. Ternyata enggak. Cuman aku tuh tipe nothing tulus gitu loh. Ora, ya wes. Aku patah hati ya, berarti aku harus nangis. Oke, aku nangis. Udah selesai, bye. Gitu. Apa ya, sesuatu yang menantang. Kayak kalian, apa ya, mau cari uang yang banyak. Pasti resikonya besar. Laki-laki yang nakal, yang keren, yang susah dipegang itu kan menggiurkan. Betul Jadi sekali. resikonya juga besar. Tuh, kalau kalian pengen, aku pengen kayak Mbak Adel, good luck kataku. Aku nggak ada siasat khusus, nggak ada. Kalian para wanita tuh sebenarnya sok polos. Kok bisa Mbak? Cewek-cewek itu sebenarnya udah tahu. Cowok-cowok macam Gini. tai begini, itu polanya ketebak sebenarnya. Dan cewek-cewek udah tahu polanya. Di hati tuh udah tahu, udah ada catatannya, udah ada checklistnya. Oh ini adalah laki-laki yang brengsek, sudah memenuhi syarat kebrengsekan gitu. Tahu alurnya begini, di dalam hatinya sebenarnya tahu. Di otaknya juga tahu, tapi kan perasaan ini tuh menguasai diriku. Perasaan ingin mendapatkan sesuatu, perasaan tertantang, jadi nggak bosen ini tuh mengontrol diriku. Akhirnya goblok gitu loh. Cewek-cewek sebenarnya gitu, dia udah tahu cowok ini gimana, arahnya kemana tuh tahu. Jadi nggak ada ya sebenarnya tuh yang kayak di tengah jalan, aku baru tahu dia gini. Mas Ali kalau merhatiin, orang-orang yang curhat ke aku, kata-katanya gini, aku tahu mbak ini sebenarnya nggak baik. Oh iya, betul. Aku tahu Mbak ini sebenarnya nggak baik, tapi aku Tapi berharap dia apa? bisa berubah. Perasaan ini mengontrol dirimu kan, yang menjadikan dirimu goblok. Bukannya mengontrol perasaan, malah perasaan yang mengontrol dia gitu. Akhirnya jatuh
Nangis. Semua yang curhat ke aku tak baca ulang kata-katanya itu. Polanya sama. Aku tahu Mbak ini sebenarnya, aku tahu ini nggak bener. Aku tahu ini sebenarnya dosa besar. Aku tahu Mbak kalau cowok tuh, aku tahu Mbak sebenarnya. Jadi kata-katanya template. Tapi nggak bisa terus kita menyalahkan cowok. Loh kan cewek-cewek udah tahu loh kok dia mau. Enggak. Karena apa? Cewek itu kalau udah goblok begitu kan kontrol dirinya udah nggak ada. Cowoknya mepet. Dengan bualan ala Davi yang speak iblis, ya kan? Dipepet terus, akhirnya mau nggak mau jadi. Siapa yang dirugikan? Cewek. Segala kasus yang viral sekarang yang dirugiin ceweknya. Cowoknya habis itu ya udah masih bisa ngapa-ngapain. Ceweknya pasti yang rugi gitu. Tolong kasih tips Mbak. Mungkin banyak yang pengen belajar dari relasi Mbak dan Mas Marcel. Karena relasi kalian kan tergolong unik. Yang ini aja deh yang barusan disebutin. Mas Marcel cowok tobat. Nah, gimana Mbak caranya kita mengidentifikasi? Berat banget ya Mbak pertanyaannya Mbak. Nggak ada identifikasi atau checklist apapun yang menandakan cowok ini tobat. Itu feeling. Terus Mbak kok bisa tahu Marcel Sub adalah orang yang tepat dan layak dijadiin Mas, suami? ujianku itu kalau tak kasih ke Mas Awi pasti ngatain aku, kita cewek brengsek, bangsat, bejat, asu. Sumpah nggak bohong Mas. Bahkan cuman 50% yang tak kasih ke Marcel tuh tak kasih ke cowok lain. Aku udah dikatain lonte. Jadi Marcel tuh udah apa ya, corone kayak CPNS ki, dia nggak ada orang dalam gitu loh. Dan lulus pure ujiannya dan semua. lulus ujian. Jadi yang terpenting adalah untuk laki-laki, karepmu nek laki-laki. Kalau untuk perempuan. Soalnya laki-laki tuh gini, aku berharap kalau nanti aku punya anak cowok, menjelajahlah tanpa kontrol. Karena di situ baru berkembang, menurutku ya. Aku lihat dari kakakku yang cowok juga, dia di posisi sekarang itu dengan pengalaman yang banyak. Dia bisa setenang itu ngadepin anaknya, ngadepin istrinya, ngadepin masalah keluarganya tuh dengan pertimbangan, coping stressnya juga bagus. Gimana sih manusia itu punya coping stress yang bagus? Pasti kan dari pengalaman-pengalamannya. Aku sudah pernah kepiris, besok kepiris lagi, aku tahu penanganannya. Tapi kalau belum pernah kepiris sama sekali, tiba-tiba kepiris jeru, kalang kabut, bingung, tanganku patah. Padahal nggak patah, cuman kepiris gitu. Nah aku pengen anak cowokku tuh kayak gitu. Karena apa? Nantinya dia yang akan menasehati, yang ngatur wanitanya, yang ngasih tahu. Aku berharapnya ya, yang lebih ngasih tahu wanitanya. Walaupun nanti di real life-nya cewek juga bisa ngasih tahu hal yang mungkin cowok nggak tahu. Tapi aku berharapnya anak cowokku itu nanti bisa membimbing wanitanya tuh ke jalan yang bener gitu loh. Dan dia benar-benar membimbing, bukan malah dia yang merusak segalanya gitu loh. Karena menurutku punya anak cowok itu juga berat. Kayak stereotipnya kan punya anak cowok tuh harus kuat. Cowok harus kuat, gak boleh nangis. Terus kalau harus bisa berantemnya gak harus fisik, finansial, kekuasaan. Berantemnya cowok tuh lebih serem daripada cewek. Cewek gak suka kelihatan Mas. Gitu, rolling eyes, bombastic side eye. Bombastic side eye. Nah, itu, cewek kelihatan. Ketawanya juga, cara nyindirnya. Cowok enggak Mas. Kita lihat di mana relasi pekerjaan. Tempuan tender, harus ketemu klien di bar, harus alkoholan karena klien maunya itu. Perjuangan cowok itu berat. Makanya kalau cowok udah dibebasin aja, emang dia tuh suka main-main. Jadi kalau cowok nyicipin cewek banyak, dia cuman harus tahu ada sebab akibat. Kalau aku terlalu banyak nyicipin cewek dan gak aman, ya akibatnya aku mungkin kena penyakit kelamin, atau mungkin aku dicap penjahat kelamin, atau mungkin aku akan kecanduan itu terus, duitku habis di situ dan sebagainya. Kalau aku terlalu sering bermuka dua, nanti aku pasti akan yang penting tahu ada sebab akibat. Nah kalau cewek ini kan lebih kompleks. Cewek itu harus, kalau aku makanya takut punya anak cewek sebenarnya. Kayak nanti ntar kamu gede gimana? Aku gak pengen ntar anakku diapelin orang. Siapa mamanya pacarmu? Adela Wulandari. Waduh. Enggak sih, jangan bikin stereotip itulah. Orang langsung, aduhnya itu karena semua kenakalan laki-laki udah ketahuan. Modusnya udah ketahuan. Mbak yang tukang membongkar modus laki-laki. Mbak juga yang tukang mengajari wanita cara melindungi diri. Dan semuanya. Anakku tak sangone pisau sih. Gunting kuku. Kalau enggak jarum pentul. Kalau enggak, tau enggak sih gunting buat gunting kuku anak kecil dulu. Kamu dalam bahaya, potong. Gak apa-apa, nanti mama yang tanggung kalau kamu masuk polisi atau masuk rumah sakit. Tapi kamu harus melukain dia dulu. Bikin dia lumpuh. Venanya potong.
Cewek tuh lebih berat mas, kayak lebih apa ya, riskan. Kalau sekarang kita lihat kan kasus-kasus yang naik itu pelecehan dan sebagainya. Sebelum sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget mas kasus-kasus, apalagi yang dulu sering curhat. Dulu kan aku sering banget tuh konten curhatan, dilecehin sama kakek kandungnya, beneran kakeknya, sama ayah kandungnya, sama kakak kandungnya. Nggak sekarang ini booming, dari dulu tuh udah ada. Dan problemnya apa? Anak ini takut lapor karena takut merusak keluarganya. Dan sedihnya lagi apa? Orang tuanya nggak percaya, atau satu-satunya tempat yang dia ngerasa nyaman yaitu keluarganya nggak percaya. Malah merendahkan dia. Betul. Nah aku nggak bayangin aja kalau punya anak cewek nanti kayak gitu. Jadi makanya bekalnya juga harus banyak. Kalau cowok itu dibiarin explore, kalau cewek bekalnya harus banyak. Gitu. Jadi kayaknya kalau anakku pergi besok, Dav tolong Dav. Awasin aja Dav, ikut aja Dav, ikut. Tapi jangan sampai ketahuan gitu. Oh kamu di kafe mana nak? Oh kafe ini mah, telepon manajernya. Pak anak saya di situ ya Pak. Atau kalau aku nggak kenal, kamu di kafe ini aja, itu enak, itu ada diskon gini. Padahal CCTV semua. Oke Mbak. Terakhir Mbak, singkat aja. Untuk memilih pasangan harus sebagai cewek. Harus yang sayang sama kamu. Harus yang rasa sayangnya lebih besar daripada kamu sayang ke dia. Karena itu, Marcel begitu. Marcel, aku ngomong, dia apa aku ya? Kayak Marcel deh yang ngomong. Kalau rasa cinta dan sayangku tuh nggak jauh lebih besar daripada kamu, hubungan kita nggak berhasil loh. Gitu. Terus aku mengiyakan itu. Iya. Karena kalau kamu nggak lebih dari 100%, aku nggak akan bisa 100%.